Oke, di vlog kali ini saya jalan-jalan masih kelanjutan dari video sebelumnya yaitu di Pertapaan Karmel, Lembang, Bandung Barat. Dan kali ini ada satu spot baru yaitu Galeri Rohani Splendid Karmel. Nah, ini saya sajikan ya Gua Maria Lourdes di Karmel, Lembang yang udah ada di video-video saya sebelumnya. Nah, yang mau nanti saya highlight di video kali ini adalah adanya suatu seperti museum atau galeri rohani ya dari Ordo Karmelit di Pertapaan Biara Karmel, Lembang, Bandung Barat ini. Ini juga adalah suatu yang baru yaitu Taman Doa Santa Maria Fatima di Karmel, Bandung. Ini kalau bagi teman-teman yang mau lihat lebih detail bisa melihat link di video deskripsi di bawah. Tibalah kita di bagian utama dari video ini, yaitu saya berkunjung ke tempat wisata yang baru yaitu Galeri Rohani Splendor Carmeli di Karmel, Lembang. Jadi ini lokasinya sebenarnya ada di pintu masuk sebelah kanan ya teman-teman, pintu masuk menuju ke Gua Maria ataupun ke biara ataupun gereja. Nah ini ada di sebelah kanannya. Jadi sebelum masuk ke kapel, sebelum masuk ke area kompleks biara, ini ada di sebelah kanan. Nah ini tuh sangat modern bangunannya gitu, dipenuhi dengan kaca-kaca dan juga spanduk-spanduk dari Santa Teresia Kanak-kanak Yesus. Ayo kita cek ya ke dalam ada apa saja sih di bagian dalamnya. Yuk kita masuk, kita buka pintunya, ada apa di dalam. Dari luar, teman-teman bisa lihat dari kacanya bahwa di dalam ada berbagai patung-patung dari Santa Teresia Kanak-kanak Yesus ya. Dengan menggunakan jubah dari suster-suster Karmelit. Ini merupakan orang suci ya, yang memiliki cara hidup yang baik ya, sehingga diberikan gelar Santa. Kita juga bisa belajar bagaimana mengenai riwayat hidup dari Santa Teresia ini. Di sebelah kanan sini ada replika patung Teresia kecil ketika dia meminta izin kepada ayahnya untuk masuk ke dalam biara Karmel. Katanya konon bahwa Teresia kecil ini masih berumur sangat belia, kalau nggak salah 15 tahun. Namun, berdasarkan aturan saat itu, tidak boleh masuk ke biara sampai umurnya 21. Akhirnya dia meminta izin sampai dengan kepada Paus dan dibolehkan. Nah, ini adalah salah satu patung yang bagus juga, yaitu patung Our Lady of the Smile, yaitu patung Bunda Maria yang sedang tersenyum. Konon katanya, ini juga merupakan patung yang ada di dekat Santa Teresia kecil. Ketika dia sakit, dia melihat patung ini tersenyum kepadanya, dan seketika itu juga dia menjadi sembuh. Nah, di sini ada foto wajah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ketika dia masih kecil ya, masih muda. Berbagai tulisan ataupun semboyan slogan yang dibawa oleh Santa Teresia ada juga di sini. Kurang lebih kalau boleh saya gambarkan ini seperti museum lah, museum rohani atau museum sejarah dari Santa Teresia. Nah, di bagian sini panggilanku adalah cinta. Di bagian bawahnya ini adalah seperti buku-buku yang sedang terbuka menunjukkan bagaimana perjalanan kisah hidup dari Santa Teresia. Dari dia lahir, ketika kecil, lalu dia mau masuk ke dalam biara dan dia melihat senyum dari patung Bunda Maria dan seterusnya sampai dia wafatnya dan dikanonisasikan di Vatikan menjadi orang kudus. Jika teman-teman tertarik untuk membaca lebih dalam atau melihat dari video saya, teman-teman bisa pause videonya, stop, lalu baca lebih detail sebelum melanjutkan untuk baca ke kotak-kotak atau buku-buku selanjutnya.
Santa Teresia ini juga terkenal dengan jalan kecil ya. Jadi jalan kecil yang sangat pendek dan langsung, jalan yang sama sekali baru untuk menuju kekudusan dan menuju kepada Tuhan. Dia juga disebut sebagai Doctor of the Science of Love. Jadi doktor dari ilmu cinta kasih, Santa Teresia. Sama seperti museum kebanyakan, di sini juga disimpan benda-benda peninggalan ya yang pernah digunakan oleh Santa Teresia. Teman-teman bisa lihatnya dalam meja kaca seperti ini. Di sini juga ada surat-surat, tulisan tangan, salib, buku-buku harian maupun buku-buku bacaan, doa dan sebagainya yang digunakan oleh Santa Teresia. Ada juga patung salib dari Tuhan Yesus yang merupakan replika dari patung yang sama di biara pusat Karmelit di Lisieux. Ayo kita masuk ke dalam satu ruangan yang lebih spesial lagi. Ya, ini teman-teman gak perlu takut ya, ini adalah patung ya, jadi replika dari patung jenazah Santa Teresia kanak-kanak Yesus. Di sebelah kiri dan kanannya ada lampu-lampu yang berbentuk seperti lilin. Nah, yang lebih spesial dan lebih sakral lagi di sini ada relikwi dari Santa Teresia asli. Apa itu relikwi? Untuk teman-teman yang nggak tahu, relikwi adalah peninggalan atau benda-benda yang berhubungan dengan santo atau santa yang telah meninggal. Nah, di sini ada relikwi kelas 1 atau level 1, yaitu relikwi langsung dari bagian tubuh orang-orang kudus. Yaitu yang ada di sini adalah potongan dari rambut dan potongan dari tulang Santa Teresia. Nanti saya akan tunjukkan ya di video ini shootnya, yang mana ada relikwi dari rambut Santa Teresia. Nah, ini ada piagamnya juga ya, sertifikat yang menyatakan keaslian dari relikwi Santa Teresia ini. Nah, yang ini ada kaca yang berpembesar, ada kaca pembesarnya, teman-teman bisa lihat. Yang ada di dalam bintang itu saya lihat ada serpihan seperti benang-benang kecil. Nah, itu adalah relikwi dari pecahan rambut Santa Teresia. Nah, nanti saya juga akan tunjukkan ya di bagian atas dari patung replika jenazah Santa Teresia. Nah, ini adalah relikwi dari potongan tulang-tulang Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Zaman dahulu katanya dipercaya jika kita berdoa di depan relikwi ini, kita memegangnya, menyentuhnya, kita juga akan mengalami mujizat. Seperti itu. Nah, masuk lagi ke area dari museum ini selanjutnya, ada cerita dan foto mengenai ayah dan ibu dari Santa Teresia. Kemudian sempat juga ada perangko-perangko, yaitu ulang tahun ke-100 dari Santa Teresia dijadikan perangko dengan berbagai warna dan motif. Setelah kita melihat Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, yaitu orang suci yang berpengaruh dari Ordo Karmelit, kita akan melihat suster OCD, yaitu suster-suster dari pendiri Biara Karmel Lembang. Nah, ini ada 8 foto, 8 suster OCD yang mendirikan biara
di Lembang, Bandung Barat. Nah, nanti di sini teman-teman bisa baca detailnya mengenai kemudian periode setelah kemerdekaan, yaitu periode juga pendudukan Jepang, dan periode saat ini. Bagaimana mengenai perubahan perkembangan kompleks Biara Karmel di Lembang, Bandung ini. Yang saya suka lainnya adalah ada foto-foto Biara Karmel Lembang ini tempo dulunya seperti apa. Sehingga saya bisa membandingkan ya kondisi sekarang dan kondisi dulu seberapa jauh berbeda dan seberapa masih dijaga kelestariannya dari peninggalan yang dulu. Tentu yang sangat berbeda adalah gedung kapel atau gereja kecilnya, yaitu gereja atau kapel Maria dari Bethlehem. Dulu sebelum Konsili Vatikan kedua, altarnya itu menghadap ke tembok, jadi pastornya membelakangi umat ketika memimpin misa. Namun sekarang semenjak Konsili Vatikan kedua, arahnya sudah berbalik. Sementara kalau teman-teman perhatikan, gedung-gedung lain yaitu gedung biara, gedung susteranya yang lain masih tetap dijaga keasliannya seperti yang dahulu. Cuman mungkin diganti catnya dan sebagainya yang rusak diperbaiki. Di sini juga teman-teman bisa melihat visi dan misi ya dari Galeri Rohani Splendor Karmeli ini menjadi mercusuar bagi semua orang yang ingin mengetahui rohani dari Karmel. Di sini ada maket kompleks Biara Karmel di Lembang, Bandung. Cukup besar ya, areanya luas dan juga banyak penghijauannya di sini. Hanya area-area tertentu saja di depan biara yang bisa dimasuki oleh umat atau awam. Sementara seperti teman-teman ketahui bahwa suster-suster Ordo Karmel itu sangat tertutup, mereka hidupnya dari dalam biara. Jadi, namun mereka tetap bisa mendoakan kita dari dalam biara dan mengetahui apa yang terjadi di luar biara. Ternyata cukup banyak juga orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang digelari Santo Santa oleh Gereja Katolik dari Ordo Karmelit ini di seluruh dunia. Di sini teman-teman bisa melihat foto-foto dari Santo Santa yang berasal dari Ordo Karmelit yang tersebar di seluruh dunia. Selain foto-foto, ada juga bentuk penggambaran berupa patung dari Santo Santa. Tentu ada patung kanak-kanak Yesus yang di tengah yang kecil ini seperti boneka dengan mahkota dan dengan jubah seperti raja. Lalu ada berbagai santa, seperti yang paling kiri itu adalah Santa Teresa dari Avila, yang di tengah adalah Santa Teresia dari Lisieux, kemudian ada Santo Yosef yang tidur, dan Santo Yohanes dari salib. Sebelah kanan bawah. Ada suatu lemari kaca yang menunjukkan penggambaran jubah lama dan jubah baru yang digunakan oleh suster-suster Ordo Karmelit. Yang kiri adalah jubah masa kini, sementara jubah yang ada di kanan adalah jubah yang terdahulu, yang jadul. Jika teman-teman amati, emang ada perbedaan ya sedikit dari desainnya dan juga bahan pembuat, serta yang spesial beda ada alas kakinya. Dulunya alas kakinya yang sangat sederhana yang dinamakan alpargatas ya. Jadi seperti dari karung goni yang saya tahu ya. Itu nama sekarang udah lebih modern, nggak terlalu tertutup, tidak terlalu tebal ya, karena disesuaikan juga dengan iklim di Indonesia. Awalnya pakaian jubah susternya itu terbuat dari wool karena mayoritas di negara-negara Eropa itu kan memiliki musim dingin. Nah, beberapa perlengkapan liturgi yang digunakan ketika suster-suster Karmelit datang
ke Lembang Bandung ini ditaruh di sini. Nah, salah satunya adalah monstrans, yaitu tempat untuk ditahtakannya sakramen Maha Kudus atau hosti suci ketika adanya adorasi. Masih sangat terjaga dan masih bagus kondisinya. Selain itu ada piala, sibori, dan patena, yaitu alat-alat liturgi untuk merayakan misa kudus atau ekaristi. Disimpan di sini. Nah, sebagai bagian dari sejarah, di sini juga disimpan berbagai buku-buku ya, buku teks misa, buku doa, buku nyanyian, dan juga itu yang spesial ada di atas seperti tali ya, tali tambang yang merupakan alat untuk pendisiplinan. Namun semenjak Konsili Vatikan kedua sudah tidak digunakan lagi. Nah, di bagian bawah ada seperti sapu lidi, topi, sepatu bot, yaitu menandakan peralatan yang digunakan oleh suster-suster Karmen dalam berkebun, mengolah lahan kebun, dan sebagainya. Masuk ke sini adalah gratis dan tempatnya sangat baru, modern, bersih, terang, dan nyaman karena ber-AC. Jadi teman-teman, saya sarankan selain telah berdoa di Goa Maria di Karmel juga mengunjungi galeri rohani ini. Terima kasih telah menonton. Demikian jalan-jalan saya ke Pertapaan Karmel Lembang Bandung di tahun 2024 melihat tempat yang baru.